Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Astuti Marini Mialena dari tingkat 1 PPNB Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tugas patologi saya. Tugas patologi saya berjudul kelainan jenis sel beserta gambar patologinya. Nekrosis. Yang pertama definisi, nekrosis merupakan kematian sel sebagai akibat dari adanya kerusakan sel akut atau trauma. Kematian sel tersebut terjadi secara tidak terkontrol yang dapat menyebabkan rusaknya sel, adanya respon peradangan, dan sangat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kematian sel dapat mengenai seluruh tubuh atau kematian umum dan dapat pula setempat, terbatas mengenai suatu daerah jaringan teratas atau hanya pada sel-sel tertentu saja. Yang kedua, perubahan mikroskopis. Perubahan pada sel nekrotik terjadi pada sitoplasma dan organel-organel sel lainnya. Inti sel yang mati akan menyusut menjadi padat, batasnya tidak teratur dan berwarna gelap. Kemudian, ini sel yang mati akan menghilang. Ketiga, perubahan makroskopis. Perubahan makroskopis sel yang mati tergantung dari aktivitas enzim lisis pada jaringan yang nekrotik. Jaringan nekrotik juga dapat mencair akibat kerja enzim. Pada keadaan lain, sel nekrotik hancur, tetapi pecahannya tetap ada. Yang berikut ada gambar nekrosis. Di situ sel normal. Sel normal akibat adanya jejas reversibel yang mengakibatkan pembengkakan retikulum endoplasma dan mitokondria. Kemudian terjadi kerusakan membran plasma, organel dan inti, kebocoran isi sel, dan juga terjadi densitas amfort di mitokondria. Yang berikutnya ada atrofi. Yang pertama definisi. Atrofi adalah proses fisiologis umum reabsorpsi dan kerusakan jaringan yang melibatkan apoptosis. Atrofi adalah pengecilan atau penyusutan jaringan. Yang kedua, jenis-jenis atrofi. Yang pertama, atrofi denervasi. Yang kedua, atrofi otot. Yang ketiga, atrofi neurogenik. Yang keempat, atrofi otak. Yang ketiga, penyebab. Yang pertama, hilangnya persyarafan. Yang kedua, berkurangnya pembekalan darah. Yang ketiga, hilangnya rangsangan hormon. Dan yang keempat, berkurangnya asupan oksigen dan zat gizi bagi sel. Baik, di sini ada gambar atrofi yang saya ambil yaitu otot bisep. Otot bisep di sini normal, dia mengalami penurunan bisep karena terjadi atrofi otot. Baik, selanjutnya ada hipertrofi. Yang pertama definisi. Hipertrofi adalah kondisi peningkatan volume organ atau jaringan akibat kerja berlebihan. Secara umum, ini adalah dengan meningkatkan volume sel tetapi bukan dengan meningkatkan jumlah sel dalam organ atau jaringan. Yang kedua, jenis-jenis hipertrofi. Ada hipertrofi otot, hipertrofi ventrikuler, hipertrofi payudara, dan hipertrofi klitoris. Yang ketiga, penyebab. Yang pertama, peningkatan beban kerja. Yang kedua, rangsangan hormonal dapat berupa fisiologik dan patologik. Yang berupa fisiologik adalah pembesaran uterus pada saat hamil, hipertrofi mamae pada saat laktasi. Dan yang kedua berupa patologik, itu pada otot jantung karena beban kerja. Baik, di sini ada gambar hipertrofi yang saya ambil, yaitu salah satu contohnya hipertrofi ventrikuler, di mana hati di sini mengalami peningkatan beban kerja sehingga volume selnya berlebihan. Selanjutnya ada hiperplasia. Yang pertama definisi. Hiperplasia adalah peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis. Yang kedua, jenis-jenis hiperplasia. Ada hiperplasia fisiologis, hiperplasia patologis, dan hiperplasia kompensasi. Baik, di sini ada gambar hiperplasia yang saya ambil. Salah satu contoh yaitu hiperplasia patologis. Di situ hiperplasia dapat terjadi karena perangsangan hormon yang berlebihan. Contohnya pada kasus akromegali. Akromegali adalah suatu penyakit yang terjadi pada jaringan ikat yang ditandai oleh meningkatnya hormon pertumbuhan. Selanjutnya ada metaplasia. Yang pertama definisi. Metaplasia adalah perubahan satu jenis sel normal menjadi jenis sel lainnya namun masih dalam kondisi yang normal.
Metaplasia biasanya terjadi sebagai respon terhadap cedera atau iritasi kontinu yang menghasilkan peradangan kronis pada jaringan. Metaplasia juga sering terjadi sebagai suatu proses maturasi sel atau sebagai mekanisme adaptasi terhadap stimulus dari luar tubuh. Baik, ini merupakan gambar metaplasia yang saya ambil di mana salah satu sel mengalami perubahan menjadi sel lain namun masih dalam keadaan yang normal. Selanjutnya ada iskemia. Yang pertama definisi. Iskemia adalah suatu keadaan kurangnya aliran darah ke organ tubuh tertentu yang mengakibatkan organ tersebut kekurangan oksigen. Yang kedua, gejala iskemia. Gejala iskemia bergantung pada organ tubuh yang terkena, seperti pada jantung akan timbul gejala serangan jantung, pada otak akan timbul gejala stroke, atau pada tungkai bawah itu akan timbul gejala critical limb ischemia yang ditandai dengan nyeri pada tungkai bawah. Jika pada usus akan timbul gejala mesenteric ischemia. Yang ketiga, pencegahan iskemia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah iskemia antara lain berolahraga atau melakukan aktivitas latihan fisik secara rutin, mengonsumsi makanan kaya serat dan antioksidan, beristirahat dengan cukup dan berkualitas, berhenti merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Baik, di sini ada gambar iskemia yang saya ambil. Di situ terjadi kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah.